Biar jadul tapi mantul. Kayak barang-barang yang mau Unyil bahas hari ini nih. Di tengah perkembangan zaman, barang-barang yang sudah ada sejak zaman dulu ini masih bisa bertahan loh. Malahan semakin diminati, baik oleh orang dewasa yang ingin bernostalgia atau anak-anak muda yang suka hal-hal berbau vintage. Langsung aja deh kita kepoin. Yuk kita kemon. Si Unyil, yuk kita kemon. Kalau lihat peralatan makan kayak gini, kesannya jadul banget ya. Jangan salah. Pesan lawas pada peralatan makan ini malah banyak diminati loh di masa sekarang. Istilahnya sih vintage-vintage gitu deh. Peralatan makan ini terbuat dari baja putih yang dilapisi enamel. Jadi selain kuat, aman juga digunakan untuk mengolah dan menampung makanan. Apalagi harganya juga terjangkau. Harga murah bukan berarti kualitasnya abal-abal ya. Alat makan enamel banyak kelebihannya loh. Wih, let's go. Unyil ajak langsung ke pabriknya di Tangerang, Banten. Yuk, kita kemon. Ini dia bahan utamanya. Gulungan plat baja putih yang masih berbentuk lembaran tipis. Lembaran plat baja yang masih panjang, kemudian dipotong-potong sesuai ukuran diameter yang diinginkan. Potongan baja ini bakal dicetak lagi pakai mesin press sampai jadi bentuk dasar peralatan makan yang mau dibuat. Biar lebih rapi dan halus, potong juga bagian tepi atas, biar nggak ada sisa bagian yang tajam. Loh, kok dibolong-bolongin sih? Proses pelubangan ini khusus untuk produk sangku atau bakul nasi enamel. Lubang-lubang ini berfungsi untuk mengalirkan udara, supaya nasi yang disajikan nggak terlalu panas deh. Untuk peralatan yang membutuhkan pegangan seperti cangkir, rantang, dan panci, bakal ditambahkan pegangan dengan cara dilas. Sementara bentuk lekukan pada perabot dibuat dengan cara dipres sambil diputar seperti ini. Proses selanjutnya, semua bodi logam yang sudah dibentuk harus dicuci dulu. Proses pencucian menggunakan soda api untuk menghilangkan lapisan minyak yang masih menempel dari proses pencetakan. Gak cuma dibersihkan, ada juga proses perendaman pakai air keras supaya permukaan logamnya tahan karat. Habis itu diilas deh sama air bersuhu 700 derajat Celcius. Wih, panas banget tuh. Nah, sekarang waktunya buat kasih lapisan enamelnya nih. Enamel merupakan bahan alami dari serbuk kaca yang bisa meleleh pada suhu tinggi. Ketika digunakan sebagai pelapis logam besi, enamel akan menghasilkan permukaan yang halus tanpa pori dan mencegah dari karat. Habis itu di oven selama 45 menit sampai enamel mengering dan menempel sempurna. Lanjut ke proses pelapisan enamel kedua. Kali ini enamel berwarna lah yang digunakan. Warna enamel yang cerah mengkilap bikin tampilan jadi makin menarik, tapi tetap aman untuk menampung makanan. Masih ada sentuhan terakhir nih. Peralatan makan enamel identik dengan motif-motif menarik. Caranya gampang kok. Tinggal tempelkan stiker bermotif bunga di permukaannya. Keren. Supaya warna dan stiker menyatu sempurna, perlu di oven lagi nih selama 30 menit pada suhu 700 derajat Celcius. Wih, banyak banget nih hasilnya. Sekali produksi, ada banyak peralatan makan enamel yang juga dibuat. Sentuhan terakhir nih, bagian tepi atas diberi ring pelindung berbahan stainless steel supaya lebih rapi dan aman. Gak cuma dijual di Indonesia saja ya, peralatan makan enamel ini sudah diekspor juga ke beberapa negara di Timur Tengah dan Amerika Latin. Keren! Peralatan makan dan dapur berbahan dasar enamel punya beberapa kelebihan. Bisa bikin makanan tahan panas lebih lama. Selain itu, gak gampang lengket, jadi mudah dibersihkan juga. Tapi ada kekurangannya nih. Kalau lapisan enamelnya terkelupas, logam besi di bagian dalamnya jadi gampang berkarat. Makanya penggunaan alat makan enamel harus hati-hati. Jangan sampai jatuh atau tergores. Sekarang Unyil mau ngetes nih.
Mana sih yang lebih aman? Perabot dapur berlapis enamel atau alat masak dari aluminium? Dua alat dapur ini mau kita gunakan untuk merebus sayur. Hasilnya, rebusan air dengan panci aluminium jauh lebih keruh. Wah, kok bisa ya? Air keruh menandakan kandungan nutrisi pada sayur telah larut bersama air rebusannya. Panci aluminium tuh lebih tipis dibanding panci enamel, jadi lebih cepat panas. Sementara pada panci berlapis enamel, suhu bakal naik pelan-pelan, jadi nggak bikin nutrisi sayuran gampang larut. Suhu panas berlebih memang nggak baik saat merebus sayuran. Panci berbahan lebih tebal seperti enamel bisa mengantarkan panas lebih stabil dan merata. Ibaratnya sih biar lambat asal selamat. Sepada, Prof, Profesor. Pak Enyeng, silakan Pak Enyeng, ada yang bisa dibantu? Ini Prof, punya alat yang bisa benerin gelas Enyeng nggak? Udah rusak begini. Tenang Pak Enyeng, kebetulan saya ada bikin gelas dengan teknologi yang canggih. Nah, ini dia gelas tahan panas. Sekali Pak Enyeng nyeduh minuman panas, dijamin panasnya nggak bakalan hilang-hilang deh. Wah, makasih ya Prof. Asik. Minum kopinya jadi lebih jos deh nih. Halo Pak Enyeng. Halo Pak Enyeng. Pak Enyeng. Kayaknya ada yang gak beres nih sama Pak Enyeng. Nah, ini dia Prof. Pak Enyeng. Pak Enyeng. Kok ngeliatin gelas terus sih Pak? Loh, iya. Kenapa sama gelasnya Pak? Apa rusak lagi? Enggak rusak kok Prof. Justru gelasnya berfungsi banget. Loh, terus kenapa dari tadi Pak Enyeng diem aja sambil ngeliatin gelasnya terus? Nah, itu dia. Gara-gara gelasnya bisa bikin minumannya panas terus. Sampai sekarang jadi nggak bisa minum kopinya deh. Panas banget tuh kan? Tuh. Ya ampun. Untuk menyimpan bahan makanan supaya lebih awet, kulkas sudah jadi perabotan rumah tangga yang wajib dimiliki. Kalau yang ini kulkasnya beda ya, terbuat dari tanah liat dan gak pakai listrik. Peralatan dari tanah liat memang sudah eksis dari zaman dulu. Di India, lemari pendingin dari bahan tanah liat kayak gini bisa dibilang merupakan gabungan antara tradisi dan teknologi ramah lingkungan. Yaudah, ayo deh langsung meluncur ke kota Wankenir di India Barat. Yuk kita kemon! Perusahaan ternama di India ini membuat berbagai peralatan rumah tangga dari tanah liat. Mulai dari cangkir, tempat minum, sampai kulkas. Tanah liat memiliki tekstur padat dan rapat, jadi cocok untuk menyimpan suhu dingin lebih lama. Supaya bisa digunakan sebagai lemari pendingin, kulkas tanah liatnya harus diisi air dulu ya. Air ini nantinya akan mengisi ruangan-ruangan yang ada di kulkas. Selanjutnya, dinding kulkas yang didinginkan oleh air akan menyerap panas dan menguap keluar melalui pori-pori tanah liat. Kulkas ini bisa menurunkan suhu 8 sampai 10 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan suhu ruangan di sekitarnya. Tapi tergantung juga dengan faktor kelembapan dan aliran udara. Ini dia bahan utama untuk membuat kulkas tanah liat. Ada 4 jenis tanah liat yang dicampur. Di antaranya ada tanah liat merah dan hitam, plus tambahan serbuk kayu. Serbuk kayu itu berfungsi untuk menjaga bentuk kulkas agar tidak melengkung saat dikeringkan. Tanah liat dibentuk sesuai dengan produk yang diinginkan. Setelah semua bagian menyatu seperti ini, sekarang saatnya kita amplas deh. Kita haluskan bagian-bagian yang masih kasar. Selain kulkas, produk ini bisa menjadi tempat penyimpanan air juga loh. Sekarang lanjut di oven nih kulkasnya selama 36 jam pada suhu 1500 derajat Celcius.
Kulkas ini bisa buat menyimpan sayuran, buah-buahan, atau susu biar tetap segar. Bahan makanan bisa lebih awet 5-6 hari daripada disimpan di suhu ruangan. Yuk kita kemon! Perabotan rumah tangga memang makin modern. Buat bersih-bersih lantai, pakai alat kayak vacuum cleaner gini memang lebih praktis. Meski sudah banyak peralatan canggih, kalau buat bersih-bersih lantai sih, sapu masih jadi primadona. Biasanya sih sapu terbuat dari ijuk yang berasal dari serat pohon aren. Kalau yang ini sih beda, terbuat dari limbah sorghum. Langsung saja deh kita lihat pembuatannya. Yuk kita kemon! Tanaman sorghum yang diambil bijinya sebagai bahan pangan menyisakan tangkai sorghum. Daripada dibuang, mendingan dibuat jadi alat bersih-bersih. Nah, sapu dari sorghum ini dikirim sampai ke Jepang loh. Kita pilah-pilah tangkai sorghumnya dulu ya. Semakin sedikit ruas pada serabut sorghum, berarti semakin bagus kualitasnya. Tangkai sorghum yang sudah dipilah-pilah, kemudian direbus dalam air yang sudah dicampur pemutih. Gunanya untuk menetralkan warna serabut sorghum. Setelah 2 jam, warna serabut sorghum menjadi cerah. Belum selesai nih. Serabut sorghum direbus lagi dengan pewarna supaya lebih menarik. Warna hijau natural seperti ini banyak diminati oleh masyarakat Jepang loh. Serabut sorghum yang sudah berwarna tinggal dijemur sampai kadar airnya hilang. Kalau cuaca cerah sih butuh waktu 3 hari untuk menjemur serabut sorghum ini. Sekarang waktunya mengenyam. Pengrajin akan menyusun tangkai sorghum satu persatu hingga berbentuk sapu. Nah, lanjut. Hasil anyaman sorghum kemudian dijahit supaya serabutnya lebih rapat. Kita mulai masuk tahap finishing nih. Gagang sapu diberi pelapis. Bagian ujung diberi tali supaya sapu bisa digantung. Dan terakhir serabut sorghum dipotong supaya sapu lebih rapi. Sapu ini memang terbuat dari limbah, tapi karena akan dikirim ke luar negeri, kualitasnya harus betul-betul diperhatikan. Makanya ada tahap quality control segala nih. Satu persatu sapu diperiksa dan disisir bagian serabutnya untuk memastikan tidak ada biji sorghum yang masih menempel. Sapu-sapu yang sudah jadi tinggal dikemas dan siap dikirim ke luar negeri. Untuk menyalakan lilin maupun menyalakan kompor untuk memasak, kita butuh korek api nih. Ada 2 jenis korek api yang bisa kita gunakan. Ada korek api kayu, ada juga korek api gas. Meskipun sudah jarang dijumpai, korek api kayu masih ada loh sampai sekarang. Selain murah, korek api kayu juga ramah lingkungan karena bahannya alami. Kayu yang biasa digunakan untuk membuat korek api adalah kayu pinus dan sengon laut. Kayu ini tergolong kayu produktif karena bisa dipanen tiap 10-15 tahun sekali. Awalnya potong gelondongan kayu ke ukuran yang lebih kecil. Kupas bagian luarnya, kemudian raut menjadi lembaran kayu dengan ketebalan 1-2 mm. Selanjutnya, susun lembaran kayu jadi 10-20 tumpuk. Lalu masukkan ke mesin potong secara bersamaan. Tuh lihat, dalam hitungan detik kayunya berubah menjadi batang korek api. Sekarang batang-batang kayu akan direndam dalam cairan kimia. Fungsinya biar sisa pembakaran kayu tidak langsung jadi abu, tapi jadi arang. Jadi sekarang sudah tahu kan kenapa korek kayu kalau habis dibakar nggak langsung hancur? Oke deh, pembuatan batang korek api sudah selesai nih. Sekarang kita lihat pembuatan kepala korek api atau biasa disebut pentol korek. Bahan utamanya terdiri dari gelatin, bubuk kaca, potasium, dan sulfur. Bahan-bahan ini mudah terbakar ya, jadi harus ekstra hati-hati. Campur sampai rata, lalu pindahkan ke dalam mesin filling. Mesin inilah yang akan menggabungkan batang korek dengan kepala atau pentolnya.
Setelah dirapikan susunannya, batang korek dicelup ke dalam cairan lilin. Biar nyala api pada batang kayu ini nantinya lebih stabil. Nah, batang kayu yang sudah tersusun rapi akan dicelup ke dalam kotak berisi adonan pentol korek. Proses terakhir memanaskan pentol korek sampai kering. Lalu susun kembali untuk proses pengemasan. Nggak cuma di Indonesia saja, korek api buatan pabrik ini juga sudah diekspor ke luar negeri, terutama ke negara-negara tetangga. Wah, roket hasil rakitan Oga mantep juga nih. Pasti bisa meluncur sampai ke luar angkasa. Hahaha. Nyeng, Nyeng, korek gas Nyeng di belakang. Iya, Bos. Mana? Gak ada, Bos. Ada kok yang warna merah Nyeng. Adanya warna hijau, Bos. Warna apa aja deh. Yang penting korek gas Nyeng. Ngapain sih, Bos? Nyuruh Enyeng ngorek-ngorek gas. Terus kalau udah dikorek gini, mau apa lagi, Bos? Ya ampun Nyeng. Maksud Bos Oga itu ambilin korek gas, bukan gas dikorek. Ya, salah dong, Bos. Aduh, habis dah gara-gara Enyeng nih. Makanya, Bos, kalau kasih perintah yang jelas dong. Kalau zaman now sih, korek api gas kayak gini lebih banyak digunakan daripada korek api kayu. Selain lebih praktis, korek api gas juga nggak gampang lembab seperti korek api kayu. Nah, kita buat badan koreknya dulu ya. Dengan mencampurkan bahan sun resin dan master batch. Melalui proses pemanasan, bahan baku akan meleleh dan langsung dibentuk oleh mesin. Selain badan korek, bagian penutupnya juga dibuat dengan mesin injeksi ini. Susun selang dengan batu roda pemantiknya juga. Batu roda pemantik inilah yang akan menghasilkan percikan api sehingga korek bisa menyala dengan bahan bakar gas. Bagian korek yang sudah dibuat disusun dengan mesin perakit otomatis ini. Dijamin nggak ada bagian yang lupa terpasang deh. Sebelum semua bagian dirakit jadi satu, isi badan korek dengan gas terlebih dahulu. Gas yang digunakan berbeda ya dengan gas LPG untuk kompor. Gas butana yang tidak berwarna dan tidak berbau dicairkan dengan bantuan nitrogen. Gas yang diisikan ke dalam badan korek juga harus didinginkan dulu dengan suhu mencapai kurang dari 50 derajat Celcius. Pendinginan ini bertujuan agar gas tidak mudah keluar dari mesin saat proses pengisian. Soalnya gas butana mudah sekali terbakar. Badan korek yang sudah diisi gas harus masuk nih ke dalam mesin ini. Prosesnya disebut finish good auto. Mesin akan mengecek tinggi rendahnya api. Mesin ini juga berfungsi sebagai quality control untuk memastikan semua bagian korek dapat berfungsi dengan baik. Korek yang sudah lulus uji baru dirakit dengan bagian pemantiknya. Oke deh, korek api gas sudah jadi dan telah melewati uji kualitas. Bisa langsung dikemas. Walaupun mulai ditinggalkan, penggunaan kipas angin yang biasa digantung di langit-langit ruangan ini ternyata masih eksis loh. Bisa menjadi pilihan bagi orang yang memperhatikan akibat buruk penggunaan AC. Mulai dari pemanasan global sampai biaya listrik yang membengkak. Kalau gitu, apa aja sih kelebihan dari kipas angin gantung yang satu ini? Yuk ikut Unyil ke pabriknya yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Come on! Ayo tebak, ini apa? Iya, 100. Buat yang jawab baling-baling. Berbeda dengan baling-baling kipas angin pada umumnya, baling-baling kipas angin gantung bentuknya memanjang. Terdapat sudut lekukan pada permukaan baling-baling yang fungsinya untuk mendorong angin saat berputar nanti. Jumlah baling-baling juga disesuaikan dengan ukuran kipasnya. Ada yang 3-5 bila baling-baling. Semakin banyak baling-baling, semakin kencang angin yang bisa dihembuskan. Oh iya, baling-baling tadi nggak bisa berputar sendiri. Butuh penggerak yang namanya motor dinamo. Motor dinamo ini bakal mengubah energi listrik di rumah
menjadi energi gerak yang nantinya memutarkan bila baling-baling. Lanjut, motor dinamo dibawa masuk ke dalam ruangan khusus yang kedap suara. Di sini bakal dicek tingkat kebisingannya, juga suara abnormal yang muncul dari putaran motor dinamonya. Keunggulan dari kipas angin gantung seperti ini adalah sirkulasi udara yang lebih cepat menyebar ke seluruh ruangan karena angin berasal dari atas. Juga aman untuk anak-anak karena jauh dari jangkauan. Modelnya yang modern jelas bisa mempercantik ruangan. Selain keunggulan, pasti juga ada kelemahannya nih. Untuk pemasangan, tinggi atap yang disarankan minimal harus 2,5 meter dari lantai. Kalau enggak, bahaya karena bisa terkena baling-baling. Dan juga sebaran udara yang dihasilkan jadi kurang maksimal. Unyil, yuk kita kemon! Wah, seru banget ya barang-barang jadul yang masih bisa bertahan sampai sekarang. Sama kayak Unyil gitu deh. Lawas tapi ngangenin. Oke, udahan dulu ya. Unyil kasih info hari ini. Nggak bosen-bosen nih Unyil ingetin, selalu pakai masker kalau teman-teman keluar rumah ya. Sampai jumpa besok.